Kemarin bilangnya mau pergi sama temannya Nak Ray, ternyata temannya Kiran. Kalian kenapa toh mau pergi berdua saja sampai sembunyi-sembunyi? Akhirnya ketahuan juga kan sama Bella. Ray sih pengennya tidak sembunyi-sembunyi tante. Hananya tuh tante maunya nunggu di depan. Ah, berisik. Jadi saya sudah menghubungi penyidik untuk kita menyelesaikan masalah ini. Dan mereka menyuruh kita untuk menyiapkan data-data dan semua bukti-bukti yang ada. Dan saya menjadwalkan besok untuk bertemu penyidik dan melakukan meeting pertama kita. Kita akan melakukan meeting setelah selesai jam kerja kantor, Hana. Hah, kita? Iya, kita. Bu Marissa berani sekali mengajukan pertanyaan itu di forum seperti ini. Saya jadi merinding nih, Bu. Hana, sepertinya kamu harus siap-siap mencari pekerjaan lain. Aku sih nggak peduli. Bagaimana Pak Ray? Apa tindakan yang akan Anda ambil terhadap Hana? Kami menuntut Hana dikeluarkan dari perusahaan ini sesuai dengan perkataan yang pernah Bapak katakan. I don't wanna be if you sit under. If you can't see me, I'll say where to go. Maybe where to go. Aku sangat bersungguh-sungguh, Hana. Aku ingin menjalin hubungan yang serius denganmu. Aku benar-benar sangat menyukaimu, Hana. Dan semakin hari perasaan sukaku padamu semakin bertambah. Dengar ya Kiran, lebih baik mulai saat ini kamu tinggalkan Nick. Meninggalkan Nick maksud Tante apa? Karena Om dan Tante tidak akan merestui hubungan kalian. Jadi percuma saja kalau kalian tetap menjalin hubungan. Karena kalian tidak akan pernah menuju ke jenjang pernikahan. Kenapa tiba-tiba seperti itu Tante? Aku dan Nick sudah menjalin hubungan sangat lama. Kenapa baru sekarang Tante bilang tidak merestui hubungan kami? Karena Om dan Tante baru tahu tentang latar belakang keluarga kamu, Kiran. Dan kami tidak mau mempunyai menantu dari keluarga yang tidak jelas. Kami dari keluarga terpandang dan terhormat. Bagaimana kalau orang-orang tahu kalau menantu kami berasal dari keluarga yang tidak jelas? Mau taruh di mana muka kami? Apalagi Nick adalah anak kami satu-satunya. Dan dia adalah kebanggaan kami. Aku berjanji padamu, Hana. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan selalu ada untukmu. Bagaimanapun situasi dan keadaanmu. Kiran, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Walaupun orang tuaku tidak merestui hubungan kita, aku berjanji kita akan tetap selalu bersama. Aku ada tugas keluar kota selama 1 minggu. Aku harus pergi dulu, Kiran. Jaga dirimu baik-baik, Kiran. Aku sangat mencintaimu. Tidak. Tidak. Kamu bilang tidak, Hana. Kenapa, Hana? Bahkan kamu tidak mau memikirkannya dulu, Hana. Bukan begitu Pak Ray. Maksud saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Saya akan memikirkannya dulu. Baiklah, Hana. Aku akan menunggu sampai kapanpun kamu mau membuat keputusan. Iya, terima kasih Pak Ray. Lebih baik kita pulang sekarang.
Terima kasih Pak Ray, saya permisi dulu. Tunggu dulu Hana, maafkan aku Hana kalau apa yang aku sampaikan tadi membuatmu tidak nyaman. Aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Aku benar-benar bersungguh-sungguh padamu Hana, dan aku ingin kamu tahu perasaanku padamu. Iya Pak Ray, saya mengerti. Aku berharap sikapmu tidak berubah padaku Hana. Iya Pak Ray, tenang saja, semuanya tidak akan berubah. Saya permisi dulu Pak Ray, selamat malam. Selamat malam Hana. Kiran, aku membawa berita yang sangat besar. Kiran dengar, ternyata hari ini Nick menikah. Aku diberitahu oleh sahabatnya Nick. Bahkan dia mengirimkan fotonya padaku. Ternyata dia berbohong kalau dia sedang tugas di luar kota. Dan mulai saat itu, duniaku hancur. Dan perasaanku sudah mati. I tried and tried, and now he slipped away. We understood that I felt the place from you, and every day you meant all the world. You changed my life, and now you leave me with a smile. Have you ever loved the way that I dread? Kalian berdua lagi pada ngapain sih? Kerjaannya bergulat aja. Cie-cie Kiran yang habis malam mingguan. Kamu ketahuan. Aku lihat kamu loh dari balkon atas. Enggak begitu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. In your arms, la-da-da-da-da. Have you ever loved the way that I dread? Always. Kalian berdua lagi pada ngapain sih? Ray, jangan lupa pajak jadiannya ya. Kita makan-makan lagi nih. Oke, ntar malam kita makan-makan lagi. Apa kamu bilang? Aku bilang kalau nanti malam kita makan-makan lagi. Yeay, asyik. Makan-makan. Kita makan-makan lagi. Enak aja Aduh, kamu kalau Hana ngomong. sakit. Kamu aja Kenapa sendiri kamu yang mukul? makan-makan. Tadi Aduh, kamu bilang sakit, mau Hana. makan-makan. Ya ampun, Itu sama ampun. saja Aduh, kamu sakit. Maafkan mengiyakan aku, perkataan Hana. Bella. Pajak jadian. Kita makan-makan. Iya, Ngeselin maafkan banget aku, sih kamu Hana. jadi orang. Kalian berdua ngapain sih? Yang kecil pada bergelut, yang besar juga bergelut. Kemarin bilangnya mau pergi sama temannya Nak Ray. Ternyata temannya Kiran. Kalian kenapa toh mau pergi berdua saja sampai sembunyi-sembunyi? Akhirnya ketahuan juga kan sama Bella. Tracy pengennya tidak sembunyi-sembunyi tante. Hananya tuh tante maunya nunggu di depan. Ah berisik, kamu mau kemana lagi Nak Ray? Kok rapi sekali? Ray mau ke rumah kakak Ray dulu Bi, ada keperluan. Oh begitu, sekalian saja diajak lagi Kirannya. Oh iya benar, kamu ajak Kiran aja Ray. Daripada Kiran di sini sempit-sempitin komplek. Bagaimana Kiran, apa kamu mau ikut ke rumah Kak Tiara? Enggak, kamu jangan begitu Kiran. Ray sudah sangat terbaik hati loh sama kamu. Loh memangnya kenapa kalau aku bilang enggak ya enggak? Ya sudah Ray, pergi dulu ya semuanya. Iya hati-hati loh Nak Ray. Hana, aku berangkat dulu ya ke rumah Kak Tiara. Ya udah sana. Apa dia ingin membicarakan masalah itu? Cie-cie, orang yang sudah jauh masih dipandangin saja. Ah, apa sih berisik kamu? Sudah mending aku pulang. Selangkah lagi Kiran. Emang paling enak kalau di dalam rumah. Nonton drakor seharian gak ada yang ganggu. Indahnya hidupku.
Wajah Kak Tiara pucat sekali. Sepertinya dia sedang sakit. Rasanya tidak mungkin kalau aku membicarakan hal ini sekarang pada Kak Tiara. Wajah Kak Tiara terlihat sangat pucat. Apa Kak Tiara sakit? Tidak apa-apa, Kak Tiara hanya kecapean saja. Loh, kan Ray sudah pernah bilang Kak Tiara tidak usah ngapa-ngapain. Bukankah sudah ada asisten rumah tangga? Bukan kecapean karena mengurusi rumah tangga. Kak Tiara kecapean bergadangin keponakan kamu. Beberapa hari ini dia suka nangis terus kalau malam. Ya, jadi malamnya kakak harus bergadang deh. Memangnya Kak Sony tidak membantu? Kak Sony lagi banyak kerjaan. Ini saja dia 3 hari ada tugas di luar kota. Kamu ada apa tumbenan kesini? Bagaimana dengan pekerjaan kamu di kantor? Semua aman kan? Iya Kak, semua aman-aman saja di kantor. Ray, kamu harus banyak belajar tentang perusahaan kita mulai sekarang. Bagaimanapun juga suatu saat nanti kamu yang harus memegang perusahaan itu. Kakak tidak mungkin terus-terusan di sana, Ray. Karena kakak seorang istri yang harus juga mengurus rumah tangga. Mama dan papa juga pasti mengandalkan kamu. Iya Kak Tiara, Ray mulai akan belajar banyak sekarang. I don't wanna be if you sit under. If you can't see me, I'll say way to go. Maybe way to go. Yeah, where do I have to be? I don't know that I someday I should have done now. I was drunk in this night, and I I'm falling in They're going to tell me heart so pain, so dark. I want to bet on your boy, put out your guard. Yeah, as reminiscence, how when I feel there's nowhere to start to me. There's nothing out of me, to me, yeah. Say I'm falling in Hari Jumat kemarin kan Hana telat lagi. Seharusnya dia sudah dapat SP3 dong dari Pak Ray. Tapi kok tumben belum ada kabar-kabarnya? Biasanya kan Pak Ray langsung mengumumkan kalau ada hal seperti itu. Iya betul Bu, jangan-jangan tidak diumumkan sama Pak Ray. Soalnya Hana kan sering banget nyamperin Pak Ray sekarang-sekarang ini. Saya yakin sih Bu, pasti ada sesuatu di antara mereka. Ya mungkin Pak Ray juga nggak mau kali kalau Hana keluar. Dan nggak mungkin lah dikeluarkan juga. Hana kan anak kepercayaannya Bu Tiara. Surat SP itu paling hanya gertakannya saja. Aku yakin sih Pak Ray nggak sungguh-sungguh untuk meng-SP Hana. Ya tapi nggak bisa begitu juga dong. Itu kan peraturan yang sudah dibuat sama Pak Ray sendiri. Ya mau nggak mau dia harus menjalankannya dong. Betul banget tuh Bu, seharusnya Kak Hana sudah dapat SP3. Apalagi pas hari Jumat kemarin Kak Hana telatnya sampai jam 10. Itu sih bukan telat lagi namanya, telat banget. Pokoknya kita harus komplain ke Pak Ray kalau Hana sampai tidak diberikan SP3. Betul banget tuh Bu Marisa, saya dukung Ibu terus deh. Saya juga yakin Kak Hana sengaja mendekati Pak Ray, biar kalau ada apa-apa Kak Hana bisa dapat backingan dari Pak Ray. Dan saya yakin sekali Bu, Pak Ray sudah masuk perangkapnya Kak Hana. Emang nggak bisa dibiarin aja sih tuh anak lama-lama ngelunjak banget. Kita lihat saja beberapa hari ini, kalau belum sampai ada pengumuman SP3 untuk Hana, aku akan benar-benar komplain ke Pak Ray. Betul sekali Bu, maju terus Bu Marisa. Saya selalu mendukung Bu Marisa.
Hana, sebenarnya aku ingin mengajak kamu makan berdua saja karena ada hal yang ingin aku bicarakan. Hal apa memangnya? Pantes aja kamu tiba-tiba ngajak makan di luar berdua. Aku benar-benar minta maaf Hana atas sikapku kemarin-kemarin sama kamu. Aku tidak pernah sedikit pun membenci kamu Hana. Bahkan aku sangat tidak suka kalau mendengar yang lainnya menjelek-jelekan kamu. Sebenarnya selama ini aku juga sangat tidak nyaman bersama mereka. Setiap berkumpul bersama mereka, kamu pasti selalu dijelek-jelekan. Dan ada saja yang mereka bahas tentang kamu. Aku tidak apa-apa kok Sil. Aku juga tahu dan aku juga pernah dengar sendiri apa yang pernah mereka katakan tentangku. Dan aku sama sekali tidak mau ambil pusing tentang hal itu. Iya, terutama Ibu Marisa, sepertinya dia sama sekali tidak suka padamu Hana. Dia sepertinya iri kamu mendapat tawaran sebagai asmen dari Bu Tiara. Iya, aku sudah tahu itu Sil. Awalnya aku ingin menolak tawaran dari Ibu Tiara. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku tidak mau kalah dari Ibu Marisa. Iya Hana, aku sangat setuju kalau kamu menerima tawaran dari Ibu Tiara. Karena aku yakin kamu bisa menjalankan pekerjaan itu dengan sangat baik. Ah, tidak perlu memujiku seperti itu. Oh iya, dan satu lagi, sepertinya Kiran juga sudah ikut-ikutan Bu Marisa. Dia terlihat sangat senang sekali ketika Bu Marisa menjelek-jelekan kamu. Oh, kalau itu sih aku sudah tahu. Dan aku juga sudah tahu apa penyebabnya. Benarkah memangnya apa? Ya, pokoknya ada deh. Tapi maaf ya, aku nggak bisa kasih tahu ke kamu. Tolong jangan bilang kalau dia ingin meminta jawabannya sekarang. Kenapa dia diam saja sih? Jadi Bapak ada keperluan apa memanggil saya ke sini? Jangan cuma diam saja dan melihat saya terus. Kalau tidak ada yang mau Bapak omongin, saya akan balik ke meja kerja saya. Pak Ray, menyebalkan sekali. Iya Hana, ada yang ingin saya bicarakan. Ya sudah, cepetan, jangan cuma bengong seperti itu. Aku sengaja Hana menunggu kamu marah-marah. Cepat Pak Ray, jangan banyak bercanda. Iya Hana, kita serius. Jadi saya sudah menghubungi penyidik untuk kita menyelesaikan masalah ini. Dan mereka menyuruh kita untuk menyiapkan data-data dan semua bukti-bukti yang ada. Dan saya menjadwalkan besok untuk bertemu penyidik dan melakukan meeting pertama kita. Kita akan melakukan meeting setelah selesai jam kerja kantor Hana. Hah, kita? Iya, kita. Waduh, bagaimana urusannya Pak Ray? Nanti kalau semua orang di sini curiga bagaimana? Kita akan melakukan meeting di luar kantor Hana. Saya sudah memesan tempat di kafe kita yang tersedia ruang meeting. Kita akan melakukan meeting di sana selama 3 hari. Dan saya harap kamu mau membantu saya Hana. Yah, bagaimana ya Pak? Sebenarnya sih saya mau saja. Tetapi karena ini di luar jam kantor, sepertinya tidak gratis. Iya, kamu mau apa? Apa saja akan saya berikan. Apa saja ya? Iya, apa saja. Oke, deal.
Pantas saja selama ini Pak Damar selalu minta laporan sebelum tanggal yang ditentukan, agar dia mempunyai space waktu untuk mengubah laporannya. Benar-benar tidak bisa aku duga sebelumnya. Jadi file-file yang waktu itu aku lihat di rumah Hana, ternyata semua data masalah ini, Hana dan Pak Ray mengerjakannya hanya berdua. Kenapa mereka tidak meminta bantuan yang lain?
Selamat sore semuanya, dan maaf sekali sudah mengganggu waktu kerja kalian. Kita berkumpul di sini untuk membahas suatu hal, dan saya tidak ingin berbasa-basi. Mungkin kalian sebagian sudah ada yang tahu apa yang sudah terjadi hari ini. Saya benar-benar sangat kecewa sekali karena ada salah satu dari rekan kita yang telah melakukan penggelapan. Penggelapan tersebut dilakukan oleh Bapak Damar, salah satu supervisor di perusahaan ini. Saya memang orang baru di sini, tetapi bukan berarti kalian bisa memanfaatkan situasi untuk hal yang sangat merugikan perusahaan. Siapapun yang melakukan kecurangan terhadap perusahaan akan langsung berhadapan dengan hukum. Tidak ada toleransi apapun untuk hal ini. Saya harap kalian semua bisa mengerti apa yang saya katakan. Itu saja ingin saya sampaikan. Kalian bisa kembali ke meja kerja kalian masing-masing. Tunggu Pak Ray, ada hal yang ingin saya tanyakan. Silakan Bu Marisa. Begini Pak, terkait surat peringatan yang sudah diterima oleh saudari Hana. Bukankah hari Jumat kemarin Hana melakukan pelanggaran lagi dengan terlambat datang ke kantor? Hana sudah mendapatkan SP2, berarti untuk pelanggaran kemarin Hana mendapatkan SP3. Dan bukankah itu berarti Hana harus dikeluarkan dari perusahaan ini? Tetapi sepertinya Bapak tidak melakukannya. Apa Bapak lupa? Bukannya Bapak sendiri yang pernah bilang tidak ada toleransi apapun untuk yang melakukan pelanggaran terhadap perusahaan ini? Bu Marisa berani sekali mengajukan pertanyaan itu di forum seperti ini. Saya jadi merinding nih, Bu. Hana, sepertinya kamu harus siap-siap mencari pekerjaan lain. Aku sih nggak peduli. Bagaimana Pak Ray? Apa tindakan yang akan Anda ambil terhadap Hana? Kami menuntut Hana dikeluarkan dari perusahaan ini sesuai dengan perkataan yang pernah Bapak katakan.